Bab 6, Memasuki Akademi, Bagian 1. Ibu Chun Yaon meninggal dunia ketika dia berusia 10 tahun, tragedi yang meninggalkan bekas mendalam pada hidupnya. Tuhan, yang mengirimkan Dr. Beck untuk merawat ibunya, tidak dapat menyelamatkannya. Ternyata, kematian ibunya disebabkan oleh keracunan yang sangat halus, racun yang bersembunyi dalam makanan sehingga tak dapat terdeteksi hingga terlambat, merenggut nyawanya dengan sangat pelan. Seolah nasib tidak ingin memberi ampun, Yaon juga menjadi korban racun itu, meskipun dia tidak mengonsumsi banyak makanan. Beruntung, dia selamat berkat obat-obatan yang diberikan oleh Dr. Beck. Sejak saat itu, Zhang, penjaganya, selalu menyiapkan makanan untuknya dengan ketelitian tinggi. Setiap hari, Zhang bangun pagi-pagi buta untuk berlatih sebelum menyiapkan sarapan bagi Yaon. Zhang adalah sosok yang keras dan disiplin, pelatih yang hebat, dan Yaon merasa kagum setiap kali melihat Zhang melakukan latihan. Meski sangat terhubung dengan Zhang, mengintip pelatihan orang lain merupakan tindakan yang tidak sopan dalam Wulin, tetapi Zhang tidak mempermasalahkan apapun. Ia hanya merasa kasihan pada Yaon yang tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar seni bela diri. Hari itu akhirnya tiba. Sekarang saatnya bagi Yaon untuk bergabung dengan Akademi Iblis. Begitu dia melangkah keluar, dia akan kehilangan perlindungan Zhang. Ketegangan menggerayangi hatinya, dan saat menatap gerakan Zhang yang anggun, dia merasa cemas. Seharusnya aku belajar beberapa dasar dari seni bela diri, gumamnya dalam hati, mengenang keinginan yang selalu terpendam di dalam dirinya. Namun, selalu ada ancaman dan pengawasan dari anggota klan, membuat semua rencana tersebut terhalang. Di saat keraguan menyelimuti hatinya, suara mesin nano memecah keheningan pikirannya. Apakah Anda ingin memindai gerakan Zhang? Apa? Yaon tertegun dan matanya membesar. Bisakah kamu memindai gerakan seseorang juga? Itu mungkin. Kalau begitu, maksudmu kamu bisa memindai gerakan seni bela diri Zhang dan mentransfernya ke kepalaku? Pertanyaannya dipenuhi harapan. Ya Tuan. Selain itu, saya memiliki data beberapa teknik seni bela diri yang bisa saya transfer ke Anda saat ini. Tanpa sepenuhnya memahami apa arti pemindaian itu, Yaon merasa harapan itu mulai bersemi di dalam hatinya. Baiklah. Pindai itu. Mengaktifkan pemindaian. Fokus Yaon mulai bergetar, seolah-olah setiap gerakan Zhang terukir di dalam otak mudanya. Ia menatap dengan seksama selama 30 menit, mencatat setiap detail, setiap gerakan. Pemindaian gerakan selesai. Memulai transfer. Mendengar suara nano, tubuh Yaon kembali merohong. Ketika gerakan itu mulai berputar dalam kepalanya, rasa pusing datang menghampiri. Transfer selesai. Haha, Yaon terpesona, matanya bersinar lebar. Nano, aku tidak percaya ini. Aku sekarang bisa menggunakan ketampilan belati Zhang. Tanpa menunggu lebih lama, ia menutup jendela agar Zhang tidak melihatnya. Dia mengambil sikap dasar Zhang yang diajarkan selama ini. Dengan latihan dan perpaduan energi baru dalam tubuhnya, Yaon mengayunkan lengannya untuk melepaskan kawanan teknik belati. Tak ada yang mengajarinya, dan belum pernah belajar sejauh itu, namun gerakannya seolah terukir sempurna dalam jiwa dan pikirannya. Suara nano bergetar kembali di telinganya. Analisis otot lengkap untuk melatih gerakan. Apakah Anda akan menerima transfer ke otot Anda? Aku perlu pemindahan otot juga, tanyanya dengan rasa ingin tahu. Jika kamu tidak memiliki otot yang sudah terlatih untuk gerakanmu, kamu akan mengalami kesulitan. Sebelum Nano bisa menyelesaikan kalimatnya, Yaon merasakan nyeri luar biasa di seluruh tubuhnya, rasa sakit menyengat, mengoyak setiap serat otot. Ada kerusakan otot karena belum cocok dengan gerakan. Baiklah. Aku mengerti sekarang. Bisakah kamu menjelaskan dengan lebih sederhana? Dia merasakannya, hampir tidak bisa duduk tenang di tempat tidur. Mengubah bahasa agar sesuai dengan level pengguna. Tingkat. Yaon mengerutkan alis, merasa bingung sekali. Terjemahan selesai. Anda tidak berlatih seperti Zhang untuk waktu yang lama, jadi tubuh Anda belum terbiasa dengan gerakan yang telah dipelajari otak Anda. Hanya setelah mensimulasikan gerakan dan menganalisis kebutuhan pengembangan otot, Anda dapat menggunakannya sepenuhnya. Oke. Aku sudah lebih memahami sekarang, tetapi ini masih sulit, pikir Yaon, menyadari banyak istilah nanos yang sangat teknis. Apakah Anda ingin menurunkan level bahasa ke level terendah? Tidak, itu tidak perlu. Jadi, jika aku mentransfer perkembangan otot, dengan itu aku tidak akan merasa sakit yang parah ini? Benar. Apakah Anda ingin memulai transfer? Berapa lama? Membentuk kembali otot akan menggunakan setiap mesin nano di dalam tubuhmu, yang akan memakan waktu pemuatan. Berapa lama? Ujar Yaon, merasa penasaran. Kira-kira 2 jam. Mengingat waktu yang masih pagi, dia mengangguk dan setuju untuk melanjutkan proses. Mengaktifkan transfer otot. Ini akan menyakitkan, sehingga Anda akan dibius. Apakah rasanya menyakitkan?
muncul dengan rasa sakit yang parah. Ada jutaan kasus pingsan karena rasa sakit. Haruskah aku mencoba tanpa anestesi? Yeon mengangkat alis, rasa ingin tahunya terpicu. Apakah Anda akan melanjutkan tanpa anestesi? Jika aku tidak bisa menahan rasa sakit, bisakah kau menidurkanku? Dia menambahkan. Setelah menambahkan tambahan pernyataan itu, Yeon langsung menyadari ketidakpastiannya. Memulai proses. Saat jutaan mesin nano mulai bergerak ke arah otot-ototnya, ia merasakan sensasi aneh menyelimutinya. Sepertinya ini tidak akan. Dan dengan pelan, perubahan otot dimulai. UGH. Desahan kesakitan menyelubungi suaranya, tubuhnya bergetar hebat. Rasa sakit merobek di sana-sini, mengguncang seluruh keberadaannya. Dia berusaha tenang, tetapi sekali lagi kesakitan menimpanya, matanya nyaris berputar. Anestesi suntik. GG. Kelesuan membawa Yeon ke dalam kegelapan. Dalam momen tersebut, perjuangan hidup dan matinya baru saja dimulai, tak terbayang oleh apa yang akan datang baginya di Akademi Iblis. Bab 7, Memasuki Akademi, Bagian 2. Setelah menyelesaikan latihan paginya, Jang sedang menyiapkan sarapan untuk Chun Yeon. Meskipun dia bukan seorang koki ulung, selama 5 tahun terakhir sejak kematian Nyonya Hua, dia telah berusaha keras untuk memasak bagi pangeran muda, dan saat ini keahliannya pun mulai terasa. Hari ini, Jang membuatkan Yeon daging babi merah yang dia dapatkan dari pasar kemarin, lengkap dengan telur, sebuah hidangan spesial untuk merayakan penerimaan Yeon ke Akademi Iblis. Semoga dia bisa menikmati masakanku lagi di lain waktu, harap Jang dalam hati, merasa sedikit cemas. Namun seusai mempersiapkan hidangan, Jang mendengar suara teriakan dari kamar Yeon. Enggak. Segera saja Jang berlari menuju kamar Yeon, pedangnya terangkat. Di dalam kamar, dia menemukan Yeon tergeletak di atas tempat tidur, tidak sadarkan diri dengan gelembung-gelembung udara keluar dari mulutnya. Pangeran. Jang bergegas memeriksa kadar denyut nadi Yeon. Denyutannya tampak stabil, sama seperti saat dia ditemukan di gunung 2 tahun lalu. Dia baik-baik saja. Apa yang terjadi? Jang berpikir saat memperhatikan jejak langkah samar di lantai. Dia menempatkan Yeon dengan lembut di atas tempat tidur sebelum mengikuti jejak itu. Apakah itu? Langkah-langkah ini sangat familiar, tetapi Jang merasa tak mungkin. Dengan ragu, dia meletakkan kakinya di atas jejak langkah dan bergerak. Firasatnya benar, jejak itu menunjukkan keahlian belati miliknya sendiri. Langkah-langkah yang ditinggalkan tidak mungkin terjadi tanpa latihan seni bela diri yang serius. Apa? Apakah dia mempelajari ini sendiri? Hal itu sungguh mengejutkannya. Jang telah berlatih selama 20 tahun untuk mencapai tingkat keterampilannya, namun pangeran muda ini bisa meniru gerakannya dengan sempurna. Rasa bangga dan haru meliputi dirinya saat menyadari bakat alami Yeon. Dia hanya menyaksikanku selama 2 tahun dan sudah bisa menyusul 20 tahun pengalamanku. Air mata menggenang di matanya. Yeon selalu ia anggap sebagai sosok yang membutuhkan perlindungan. Melihat Yeon yang semakin berkembang membuat Jang merasa bersyukur. Namun, saat dia memeriksa energi internal Yeon, ia menyadari dengan lega, tidak ada energi. Dia hanya tahu gerakannya. Ini mungkin menjadi berkat, karena jika 6 klan mengetahui bahwa Yeon telah belajar bagaimana menggunakan energi internal, maka mereka takkan henti-henti mengamati dan menyerangnya. 2 jam berlalu, dan saat itu, pemindahan otot selesai. Nonaktifkan anestesi. Yeon terbangun dengan kejang-kejang di tubuhnya. Dia mengerang, teringat pada kesakitan yang luar biasa sebelum jatuh pingsan. Aku tidak akan pernah melakukan ini lagi, kata Yeon. Aku telah memperingatkanmu, Master. Ya, jawaban yang penuh penyesalan. Meskipun demikian, dia bangkit perlahan dari tempat tidur, bersiaga untuk mempraktekkan keterampilan belatinya. Sekarang, tidak sakit, kan? Melalui simulasi, kamu sekarang memiliki otot yang setara dengan 20 tahun berlatih. Baik, itu membakar semangatnya. Yeon bersiap, mengayunkan belatinya dengan penuh percaya diri. Namun ketika dia melangkah untuk melanjutkan, lantai kayu berbunyi keras. Tidak. Yeon terkejut dan dengan cepat berhenti. Ia melihat jejak langkah dari kakinya di lantai. Ini buruk, dalam ketegangan, kesadarannya terperangkap dalam kekhawatiran bahwa Jang akan melihatnya. Jejak ini terlihat jelas bahkan tanpa energi internal, pikirnya. Saat ia berusaha membersihkan jejak kaki yang tertinggal di lantai, pintu kamar diketuk. Pangeran, sarapanmu sudah siap. Itu suara Jang. Dalam keputusasaan, Yeon menutup jejaknya dengan cepat, tapi semua upayanya sia-sia. Saat pintu terbuka, Jang masuk ke dalam ruangan. Pangeran? Jang terlihat cemas. Oh. Haha, aku sangat lapar, jawab Yeon, mencoba berperilaku seolah tidak terjadi apa-apa.
Dia bergegas menuju meja di depan jendela dan menariknya ke tengah ruangan, berusaha menyembunyikan jejak-jejak yang baru saja dia buat. Zhang pun sedikit bingung. Apakah kamu tidak biasanya makan di dekat jendela? Tanya Zhang. Iya, tapi aku tidak akan kembali untuk sementara waktu, jadi aku ingin makan di sini, jawab Yeoun, berusaha terlihat natural. Zhang menempatkan sarapan dengan seksama di atas meja. Ketika Yeoun melihat hidangan, daging babi panggang, sayuran goreng, dan telur, hatinya terharu. Meskipun hidangan ini tidak sebanding dengan pesta yang dinikmati 6 klan, ini merupakan tanda cinta dan perhatian dari Zhang. Dengan mata berkaca-kaca, Yeoun mulai menyantap sarapan. Emosi yang kuat berkontribusi terhadap asam yang keluar ke tenggorokan. Tingkat air liur meningkat. Mohon menelan makanan dengan air liur untuk menenangkan asam. Berhentilah mengatakan hal-hal aneh dan tutup mulut. Masuk ke mode diam. Setelah sarapan yang tenang, ketika Zhang hendak berbicara, ia ragu. Ketika kamu, kata, mencuri, terhenti di lidahnya. Pelajari keterampilan belati saya. Hah? Apa yang kamu bicarakan? Yeoun berusaha menutupi kepanikan di wajahnya. Tunjuk Zhang ke lantai, jejak kaki tampak jelas. Aku tidak salah, pangeran. Lihat jejaknya. Yeoun kelabakan. Jejak dengan pola jelas adalah hasil dari langkah belati yang dia pelajari. Aku. Dia tidak mau mengakui bahwa dia telah mencuri teknik tersebut melalui mesin nano, karena itu melanggar hukum Wulin yang ketat. Aku benar-benar tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, pikirnya. Zhang melihat rasa cemas di wajah Yeoun dan kemudian berlutut, suara lembutnya menyentuh hati. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Aku adalah penjagamu, pangeran. Jika bukan karena sumpahku, aku sudah mengajarkanmu keterampilanku dengan sepenuh hati. Zhang. Mata Yeoun mulai berkaca-kaca. Bagi Yeoun, Zhang adalah sosok yang lebih dari sekadar pelindung, ia adalah sosok ayah yang selalu ada untuknya. Zhang mengeluarkan selembar kertas yang penuh tulisan dan menyerahkannya kepada Yeoun. Apa ini? Ini metode aliran energi untuk memanfaatkan energi internal dari keterampilan belati, jelas Zhang. Mengapa kamu memberikannya padaku? Aku ingin memberimu fondasi tentang cara mengelola energi internal, walau di akademi kau bisa menemukan yang lebih baik. Pelajari ini dengan baik. Air mata Yeoun mengalir, menetes ke wajahnya. Dia bersumpah tidak akan menangis lagi setelah kepergian ibunya, tetapi hari ini adalah suatu pengecualian. Zhang menatapnya dengan penuh kasih sebelum mengambil piring kosong dan berjalan pergi. Kamu boleh menangis hari ini, tetapi ingat, kamu harus lebih kuat dari sekarang. Terima kasih, hanya itu yang mampu diucapkan Yeoun, menghapus air mata di wajahnya. Momen itu memberi sebersit kekuatan dalam diri Yeoun. Tanpa ibunya, dia berbagi rasa kasih dan kekeluargaan dengan seorang yang penuh cinta dan dukungan. Sore itu, jalanan dekat Kastil Iblis ramai dengan kerumunan. Upacara pembukaan Akademi Iblis akan segera berlangsung. Setiap anak laki-laki berusia antara 14 hingga 19 tahun dari setiap keluarga dan klan sekte Iblis berkumpul, bersiap untuk langkah baru dalam hidup mereka. Atmosfernya dipenuhi semangat dan tension, di satu sisi, ada harapan dan ambisi, sedangkan di sisi lain, ada ancaman yang mengintai dalam bayang-bayang. Masa depan Yeoun penuh dengan misteri dan tantangan, tetapi saat ia menatap gedung akademi yang megah di depannya, tekadnya menguat. Dia berusaha untuk membuktikan diri, seorang pangeran yang tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga bersinar. Akademi Iblis, pusat pelatihan elit dari ke-6 klan, dibuka setiap 10 tahun sekali. Kini, ribuan anak laki-laki dan perempuan berkumpul dengan harapan dan impian untuk menjadi bagian dari sejarah sekte. Hari ini, mereka akan menghadiri upacara pembukaan, kesempatan langka untuk melihat sosok Tuhan dan penjaga terkuat di sekte Iblis. Lihat. Itu Guardian kiri, sorak beberapa anak saat seorang pria berambut merah panjang melangkah ke depan. Pria itu, Li Hameng, penasihat utama Tuhan, memandang para anak dengan sinis. HMPH, apakah kami hanya punya generasi bodoh di sini, pikirnya, skeptis akan bakat mereka. Di depannya, 6 pangeran dari 6 klan berdiri dengan angkuh, mengesankan mereka adalah yang terpenting. Masing-masing pangeran mengenakan tag nama hitam dengan angka merah, tanda status mereka. Yeoun, berdiri di sudut paling jauh, merasa terasing meski labelnya yang hitam menunjukkan dia juga bagian dari sistem ini. Calon pewaris, anak Tuhan yang bukan dari 6 klan, gumam Hameng, melirik ke arah Yeoun yang terpisah dari kelompok lainnya. Dia tahu Yeoun tidak berlatih seni bela diri dan berpikir, dia pasti akan gagal. Ketika semua anak lain berdiri dengan bersemangat, suara klakson menggema di lapangan. Semua mata tertuju ke arah panggung saat Tuhan, Chun Yuzhong, muncul dengan karisma yang menyilaukan. Dampinginya adalah Marakim, wali agung, yang memiliki nuansa misterius berkat topeng yang dikenakannya.
Di sisi lain, Guardian kanan, Submeng, tampak tidak berdaya sambil meminum minuman keras. Diam, suara Maraki menggelegar, membungkam sorakan ribuan anak. Selamat datang. Anda yang telah bergabung dengan Akademi Iblis adalah masa depan sekte ini, kata Tuhan Chun Yujong dengan suara lembut namun tegas. Setiap kata yang diucapkannya membawa beban kekuatan yang besar. Seketika, semua anak bersemangat meneriakkan, untuk budaya demonik. Mata Yeon terpaku pada Tuhan, sosok yang seharusnya ia kenali sebagai ayahnya. Di tengah kerumunan, tatapan mereka bersatu sejenak, tetapi busur kesedihan tetap membekas dalam hati Yeon, mengingat bahwa Tuhan tidak ada saat ibunya meninggal. Dengan pidatonya, kita akan mulai sekarang, suara Hameng memecah keheningan. Dia menjelaskan bahwa Akademi Iblis akan berlangsung selama 4 tahun dengan 6 tahap, dan setiap siswa hanya memiliki 1 kesempatan untuk melaluinya. Kegagalan berarti diusir. Saya punya pertanyaan, seru Chun Kungwon, pangeran nomor 2 dari klan pedang. Siapa bilang kau bisa bertanya? Hameng menjawab dengan sinis. Terkejut, Kungwon terdiam, tetapi dia ingat peringatan dari penjaganya, setiap hak istimewa yang dia miliki dicabut di akademi. Iya, saya minta maaf, Tuan, ujarnya akhirnya, membungkuk dengan kecewa, sementara yang lainnya tersenyum sinis melihatnya. Di saat inilah semua siswa menyadari bahwa di akademi ini, keangkuhan tidak akan berujung pada apapun kecuali konflik dan kesempatan untuk tumbuh dalam kekuatan, kesempatan yang tidak akan dilewatkan oleh Chun Yeon. Di ujung penggalan sejarah mereka, persaingan, intrik, dan petualangan baru siap menanti.